Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bercengkrama di tempat yang sangat menyenangkan di malam hari ini. Dan pada malam hari ini puja dan puji syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah serta kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dan menggiring kita dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah menuju zaman yang serba canggih, yang serba terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya akan membawakan ceramah singkat yang membahas tentang ikhlas. Baik. Nah, untuk ikhlas sendiri, ikhlas tidak hanya diucapkan di mulut saja, melainkan juga merupakan sebuah perbuatan yang berat dilakukan apabila kita sedang terkena sebuah musibah tentunya. Misalnya kita dalam hal bekerja, kita dapat seperti contoh mendapatkan masalah di tempat kerja atau ada salah satu rekan kerja yang tidak bisa diajak kerja sama, namun tugas sang rekan kerja tersebut dilimpahkan kepada kita, padahal sudah memiliki porsinya masing-masing. Dan jika kita memang ikhlas melakukannya, kita tidak akan dendam pada teman kita tersebut. Nah, terutama lagi ikhlas yang paling sulit adalah ikhlas dalam beribadah. Kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam tentunya sangat dianjurkan untuk bisa menjadi seseorang yang ikhlas dalam segala hal, terutama ibadah. Karena jika kita melakukan ibadah tanpa rasa ikhlas dari hati, maka percuma saja ibadah yang kita lakukan tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Seperti halnya perintah sholat, kita harus dengan ikhlas menjalankan sholat tersebut, karena memang sebagai kewajiban seorang muslim, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tidak hanya untuk saya melakukan sholat karena memang kewajiban, namun jika kita menanamkannya di dalam hati, maka setiap kali ada azan ataupun setiap kali ada panggilan untuk berbuat kebaikan, sholat, yang terutama kita akan langsung tergerak tanpa harus diingatkan. Baik. Nah, ikhlas dalam beribadah inilah yang paling sulit. Kemudian ikhlas dalam membantu orang. Misalnya kita kehilangan sesuatu yang menurut kita sangat berharga, atau kita benar-benar harus memberikan sesuatu yang sangat berharga tersebut kepada orang yang memang membutuhkan. Nah, di saat kita memberikan barang yang kita miliki yang sangat berharga di hidup kita kepada orang lain, sebenarnya itu adalah sebuah pahala yang besar. Kebanyakan orang tidak bisa memberikan hal yang mereka rasa itu sangat berharga di dalam bagi hidup mereka, karena mereka merasa bahwa mereka sangat membutuhkan barang tersebut. Padahal jika kita kaji lagi, pada saat kita bisa ikhlas dalam memberikan apa yang sangat berharga di hidup kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan pahala yang sangat besar. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di sini juga tercantum bahwa pada surah Al-Bayyinah menjelaskan tentang ikhlas, beribadah dan beragama. Dan apabila dalam beribadah tidak dilandasi dengan hati yang ikhlas, maka akan membuat hidup menjadi runyam. Berikut adalah dalil yang menjelaskan tentang keikhlasan dalam beribadah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah adalah agama yang lurus atau benar. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya harap kita semua di sini dapat belajar ikhlas dalam hal apapun, terutama dalam hal beribadah dalam beragama. Ngeten nggih? Baik, terima kasih atas kehadirannya dan telah berkenan hadir di malam hari ini. Saya pamit undur diri apabila ada salah kata. Saya mohon maaf apabila banyak kurangnya. Saya hanya manusia biasa dan hanya hamba Allah biasa. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.